Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riana Febrian Samboko dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik Prodi Eksekutif Teknik Elektro. Di sini saya menjelaskan mengenai pengelola keuangan pribadi menggunakan Python. Langsung aja, pendahuluannya ya. Pengelola keuangan pribadi merupakan aspek penting dalam kehidupan modern yang menuntut efisiensi, akurasi, dan kemudahan akses terhadap informasi keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi telah memainkan peran krusial dalam menyediakan solusi-solusi inovatif untuk membantu individu mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Salah satu alat yang muncul dalam konteks ini adalah aplikasi pengelola keuangan pribadi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python. Permasalahan apa yang ingin kita ketahui? Yaitu pertama, kita ingin tahu bagaimana sih algoritma dari pemrograman pengelola keuangan pribadi menggunakan bahasa Python. Hal yang kedua, kita ingin tahu mengenai bagaimana pengkodean dari pemrograman pengelola keuangan pribadi menggunakan Python. Tujuan dibuat ini itu apa sih? Yaitu untuk mengetahui algoritmanya dan untuk mengetahui pengkodean dari pemrograman pengelola keuangan pribadi menggunakan Python. Dasar teori atau landasan teori dari pengelola keuangan menggunakan Python yaitu adalah Python sebagai bahasa pemrograman berbasis objek memungkinkan pengembang untuk memodelkan entitas-entitas dalam aplikasi pengelola keuangan pribadi sebagai objek-objek. Pandas dan NumPy adalah pustaka Python yang kritis dalam analisis dan manipulasi data. Visualisasi data merupakan komponen penting dalam aplikasi pengelola keuangan pribadi untuk mempermudah pengguna dalam memahami pola-pola pengeluaran, tren keuangan, atau perkembangan saldo dari waktu ke waktu. Matplotlib sebagai pustaka untuk plotting grafik di Python, memungkinkan pengembang untuk membuat berbagai jenis visualisasi seperti diagram batang, grafik garis, atau plot area dengan mudah. Python memiliki dukungan yang baik untuk manajemen file dan penyimpanan data yang krusial dalam mengelola keuangan pribadi untuk menyimpan riwayat transaksi atau pengaturan pengguna. Selain itu, banyak layanan keuangan modern yang menyediakan API untuk mengakses data secara langsung dari bank, platform investasi, atau penyedia layanan keuangan lainnya. Python menawarkan berbagai teknik untuk mengamankan data, termasuk enkripsi data dan pengelolaan izin akses. Maka dari itu, kita menggunakan bahasa Python karena Python dikenal dengan sintaksis yang bersahabat dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan pengembangan untuk fokus pada logika bisnis aplikasi daripada terjebak dalam kompleksitas teknis. Langsung saja kita masuk ke metodenya. Yang pertama yaitu adalah algoritmanya. Sebelum kita melakukan suatu pemrograman, kita harus menentukan algoritmanya dulu. Karena algoritma itu yang menuntun kita agar terjalan pemrograman itu jalan dengan baik dan benar. Ya, bisa dilihat algoritmanya dari pemrograman pengelola keuangan pribadi menggunakan Python, yaitu pertama mulai. Kita mulai dulu pemrogramannya. Yang kedua, input pendataan bulanan dan pengeluaran setiap kategori. Yang dimaksud di sini adalah kita menginput nih. Program dimulai dengan meminta pengguna untuk masukkan data, seperti pendataan bulanan dan rincian pengeluaran untuk berbagai kategori. Misalnya seperti kategori makan, transportasi, tagihan, ataupun hiburan. Menggunakan struktur data seperti list atau dictionary untuk menyimpan informasi yang dimasukkan pengguna seperti pendapatan dan pengeluaran. Menggunakan struktur data seperti list untuk menyimpan informasi yang dimasukkan pengguna untuk pendapatan dan pengeluaran. Benar kan? Lalu ada yang ketiga, yaitu proses menganalisis data yang telah diinput. Nah, setelah kita menginput pendapatan bulanan dan pengeluaran setiap kategori, selanjutnya yaitu proses ini, yaitu analisis data, yaitu menghitung total pengeluaran dengan menjumlahkan nilai-nilai pengeluaran yang dimasukkan oleh pengguna.
menganalisis data keuangan untuk mengidentifikasi pola pengeluaran, seperti kategori pengeluaran yang paling besar atau tren pengeluaran dari waktu ke waktu. Lalu yang algoritma keempat yaitu output berupa hasil analisis data dan visualisasi data, yaitu menampilkan hasil analisis kepada pengguna, seperti total pendapatan bulanan tadi, atau total pengeluaran bulanan tadi yang pertama dipotong menjadi kategori lalu dijumlahkan menjadi satu, dan total sisa yang dapat ditabung, sisa dari pengeluaran pendapatan yang kita dapat. Lalu visualisasi data menggunakan pustaka seperti Matplotlib untuk membuat visualisasi grafis dari data keuangan seperti diagram, lingkaran, atau grafik batang. Lalu output pemberian saran penganggaran. Nah, ini untuk mengeluarkan saran untuk mengelola anggaran secara lebih baik. Saran ini dihasilkan dari melihat hasil analisis data dan akan mengeluarkan saran yang sesuai untuk pengguna. Lalu yang terakhir ada selesai pemrogramannya. Lalu langsung saja kita masuk ke dalam pengkodeannya. Oh ya, sebelum itu kita harus mengikuti langkah-langkah ini ya, agar kita dapat mengembangkan aplikasi sederhana untuk pengelola keuangan pribadi menggunakan Python. Algoritma ini itu membantu memastikan bahwa semua langkah terdefinisi dengan jelas, sehingga aplikasi dapat berfungsi sesuai yang diharapkan, membantu pengguna dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Setelah membuat algoritma untuk pemrograman ini, selanjutnya kita akan mengimplementasikan nih ke dalam pengkodean menggunakan bahasa Python. Pengkodean yang digunakan untuk membuat pemrograman, langsung aja ya. Langsung. Nah, bisa dilihat itu adalah pengkodeannya. Yang lain pertama itu ada def get income. Lalu di bawahnya line kedua income kemudian float input masukkan pendapatan bulanan Anda. Hasil dengan algoritma tadi ya. Yang kedua ya. Yang pertama kita mulai pemrograman yang udah mulai kan. Lalu yang kedua kita masukkan nih pendapatan kita dan pengeluaran kita. Nah, yang di line pertama sampai line 3 itu kita masukkan pendapatan bulanan kita. Itu berapa per bulan. Lalu di line kelima itu ada get expenses sama dengan lalu input masukkan jumlah kategori pengeluaran. Lalu for underscore in range 6 expenses kategori input masukkan kategori pengeluaran itu kayak apa? Kategori makan kayak atau transportasi, kosan kayak gitu. Lalu amount dan float input masukkan pengeluaran untuk kategori. Nah, itu jumlahnya berapa? Kayak misalnya tadi kan dimasukkan jumlah kategori pengeluaran itu kayak misalnya makanan. Lalu masukkan pengeluaran untuk kategori makanan itu berapa? Misalnya per bulan 500.000 kayak gitu kan. Nah, lalu dengan def analysis finance, income expenses, total expenses, sum expenses. Nah itu dimulai di analisis itu. Di situ def budget suggestion. PLT figure. PLTP amount label. Nah, bisa dilihat expenses breakdown. PLT access equal. Oh ya, di sini ada dengan label sembarang list. Itu untuk melis kategori itu tadi, kayak menyimpan dengan season kayak gitu. Lalu untuk selanjutnya ada def budget suggestion. Nah, ini tadi untuk saran-saran penganggaran tadi. Misalnya kalian menyimpan uang sisa pendapatan kalian ya kurang dari 0, itu akan muncul saran penganggaran kayak Anda membelanjakan lebih banyak dari penghasilan Anda, pertimbangkan untuk mengurangi pengeluaran. Nah, kalau misalnya imbang nih antara pengeluaran sama pendapatan, terus sisanya imbang. Itu ada Anda mencapai titik impas, carilah area untuk mengoptimalkan pengeluaran. Nah, misalnya ini else print, nah itu kalau misalnya sisa pendapatan kalian itu masih bisa ditabung dan masih banyak. Maka tujuan kerja bagus Anda menabung uang setiap bulannya, pertimbangkan untuk berinvestasi atau meningkatkan tabungan Anda. Lalu itu ada ucapan selamat datang, itu nanti akan muncul di awal. Lalu income, get income, expenses, dan get expenses. Nah, itu adalah
hasil dari analisisnya tadi. Nah, bisa dilihat nih akhirnya nih ini kayak print hasil analisis. Total pendapatan bulanan berapa, nanti keluar juga total pengeluaran berapa, lalu tabungan bulanan juga berapa kayak gitu. Lalu yang di akhir akan keluar saran penganggaran. Nah, kalau setelah kita sudah masukkan pengkodean-pengkodean tadi, kita run nih. Run ada di sini nih. Kita run, setelah kita run akan muncul outputnya. Jadi kan ini inputnya, outputnya akan seperti ini. Jadi lihat. Nah, setelah kita sudah masuk pengkodeannya nih, kita run, nanti akan muncul selamat datang di pengelola keuangan pribadi. Lalu kita enter. Kita enter akan muncul masukkan pendapatan bulanan Anda. Ya, contohnya di situ 2 juta. Lalu kita enter lagi, masukkan jumlah kategori pengeluaran. Misalnya kategori saya ada 4 nih, yaitu bahan makanan, skincare, hangout itu kayak main, sama biaya apartemen. Misalnya bahan makanan biayanya 200.000 per bulan, lalu biaya skincare per bulan 300.000. Lalu untuk main atau hangout itu biayanya sebulan 300.000. Lalu apartemen itu berapa gitu. Nanti pas kita enter lagi langsung muncul nih hasil analisisnya. Nah, bisa dilihat itu ada hasil analisisnya yaitu pendapatan bulan ini berapa juta, terus pengeluaran bulan ini berapa, dari tambah 4 kategori itu saya ditambahkan akan muncul jumlahnya seperti itu. Lalu akan ada sisanya juga tabungan bulanannya itu sekian gitu. Nah, karena saya masih karena di situ masih ada sisa buat tabungan, makanya ada saran penganggaran yang seperti itu. Kerja bagus, Anda menabung uang setiap bulannya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu adalah pengkodean dari pemrograman aplikasi pengelola keuangan pribadi. Next, oke, kesimpulannya adalah pemanfaatan Python dalam pengembangan aplikasi pengelola keuangan pribadi menawarkan banyak keunggulan, mulai dari kemudahan penggunaan, kekuatan dalam pengolahan data, hingga kemampuan untuk berintegritas dengan layanan keuangan modern. Dengan dukungan yang kuat dari komunitas dan ekosistem Surge, Python menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun solusi-solusi inovatif yang mendukung individu dalam mengelola keuangan pribadi mereka dengan baik. Nah, pengkodean yang digunakan juga mudah, seperti menggunakan fungsi input tadi untuk memasukkan pendapatan dan pengeluaran per kategori kayak tadi, lalu menggunakan struktur data seperti list atau dictionary, serta menggunakan pustaka seperti Matplotlib untuk membuat grafik. Nah, pada dasarnya pemrograman bahasa Python adalah pemrograman dengan bahasa yang mudah digunakan. Nah, sekian presentasi atau video kali ini mengenai pengelola keuangan pribadi menggunakan Python. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih menonton. Sampai jumpa.